Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, marah adalah respon alami manusia terhadap frustasi, kekecewaan, atau konflik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menangani emosi ini agar tidak memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan kita dan hubungan dengan orang lain. Untuk itu, penting bagi kita mengenali tanda-tanda marah yang muncul, seperti detak jantung yang meningkat, perasaan panas di tubuh, atau pikiran negatif. Salah satu pendekatan terbaik untuk mengendalikan emosi saat marah adalah dengan praktik kesadaran diri. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, kita dapat mengidentifikasi pola-pola reaktif yang mungkin memicu kemarahan. Berikut adalah cara mengendalikan emosi saat marah dengan tepat yang dapat Anda praktikkan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share pada channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang melimpah pada hari ini. Amin. Cara pertama, mengendalikan emosi saat marah adalah berpikir sebelum bertindak. Sahabatku, ketika kita merasa marah, seringkali kita cenderung bereaksi secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Dengan memberikan diri kita waktu untuk berpikir sebelum bertindak, kita dapat menenangkan diri dan menghindari respon yang mungkin kita sesali nantinya. Ini memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi situasi dengan lebih rasional dan memilih respon yang lebih terkendali dan produktif. Berpikirlah sebelum bertindak untuk mengakui dan mengelola emosi dengan lebih baik. Ini membantu mengurangi resiko meluapkan emosi secara negatif kepada orang lain atau pada diri sendiri. Dengan mengambil waktu untuk memikirkan pilihan yang tersedia dan dampak dari tindakan kita dapat mengarahkan energi emosional kita ke arah yang lebih konstruktif dan membantu menjaga hubungan dengan orang lain supaya tetap sehat dan harmonis. Cara kedua, praktik kesadaran diri. Sahabatku, kesadaran diri melibatkan pengamatan dan pengenalan diri terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh pada saat tertentu. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal marah dan meresponnya dengan lebih bijaksana. Misalnya, kita dapat mengenali pola pikiran yang cenderung memicu kemarahan atau mengetahui bagaimana tubuh kita merespon secara fisik ketika marah. Melalui latihan kesadaran diri, seperti meditasi atau olahraga pernapasan, kita dapat belajar untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi reaktivitas emosional. Dengan menjaga lebih sadar akan emosi kita dapat memilih untuk merespon situasi dengan lebih terkontrol dan empati. Praktik kesadaran diri juga membantu mengembangkan kemampuan untuk memisahkan diri dari emosi, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dalam keadaan yang stabil. Cara ketiga, mengendalikan emosi saat marah adalah gunakan teknik relaksasi. Sahabatku, teknik relaksasi ini bertujuan untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres yang mungkin memicu kemarahan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah meditasi, yang melibatkan fokus pada pernapasan dan pemusatan perhatian untuk menciptakan kedamaian dalam pikiran. Dengan berlatih meditasi secara teratur,
seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan terkendali. Selain meditasi, teknik lain seperti pernapasan dalam, yoga, atau olahraga relaksasi seperti tai chi juga dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan emosional. Ketika marah, melakukan latihan relaksasi ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari pemicu emosi dan mengarahkannya ke perasaan damai dan keseimbangan. Cara keempat, berolahraga secara teratur. Sahabatku, saat berolahraga, tubuh melepaskan endorfin dan serotonin, neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Aktivitas fisik juga membantu mengalihkan perhatian dari pemicu emosi negatif, memungkinkan kita untuk fokus pada gerakan tubuh dan tujuan latihan. Selain itu, berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kontrol diri yang dapat membantu mengelola emosi secara lebih efektif. Olahraga juga dapat menjadi saluran yang sehat untuk melepaskan ketegangan emosional dan frustasi. Saat kita bergerak dan mengeluarkan energi dalam aktivitas fisik, kita bisa merasa lebih tenang dan terkendali. Bahkan, jenis olahraga apapun, mulai dari berjalan cepat hingga angkat berat, dapat membantu meredakan ketegangan emosional. Cara kelima, mengendalikan emosi saat marah adalah gunakan bahasa tubuh yang tenang. Sahabatku, menggunakan bahasa tubuh yang tenang adalah cara mengendalikan emosi saat marah yang efektif lainnya. Ekspresi nonverbal seperti postur tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan dapat memberikan sinyal kuat tentang emosi kita kepada orang lain. Saat marah, cenderung untuk mengekspresikan emosi tersebut melalui bahasa tubuh yang agresif, seperti mengancam atau memunculkan ekspresi wajah yang intens. Namun, dengan menyadari dan mengontrol bahasa tubuh, kita dapat menghindari eskalasi, konflik, dan mempertahankan komunikasi yang efektif. Menggunakan bahasa tubuh yang tenang, menjaga postur tubuh yang santai, bernapas dengan tenang, dan mempertahankan kontak mata yang baik, ini dapat membantu menenangkan suasana, mengurangi ketegangan, dan membuka pintu untuk dialog yang lebih konstruktif. Selain itu, dengan mengontrol bahasa tubuh, kita juga dapat mempengaruhi suasana hati dan reaksi emosional kita sendiri, membantu menghadapi situasi dengan lebih bijaksana dan terkendali. Cara keenam, praktik empati. Sahabatku, praktik empati adalah kunci penting dalam mengendalikan emosi saat merasa marah. Saat kita merasa marah, cenderung sulit untuk memahami perspektif atau perasaan orang lain karena fokus tertuju pada emosi diri kita sendiri. Namun, dengan mengambil langkah mundur dan berusaha untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, kita dapat mengembangkan empati. Memahami bahwa orang lain mungkin memiliki alasan atau pengalaman yang berbeda dalam menyikapi situasi dapat membantu menenangkan emosi dan membuka pintu komunikasi yang lebih baik. Praktik empati juga membantu kita merespons situasi dengan lebih bijaksana dan empatik. Ketika kita dapat mengidentifikasi perasaan dan kebutuhan orang lain, kita dapat menyesuaikan respon sesuai dengan situasi yang lebih memperhatikan dan menghormati perasaan mereka. Ini membantu mencegah konflik lebih besar dan memungkinkan kita untuk merespon dengan sikap lebih penuh kasih sayang dan pengertian. Cara ketujuh, mengendalikan emosi saat marah adalah
cari bantuan profesional. Sahabatku, mencari bantuan profesional adalah langkah terakhir bagi individu yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi saat marah. Terapis atau konselor dapat memberikan dukungan panduan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah emosi. Mereka mungkin menggunakan berbagai pendekatan terapi seperti kognitif perilaku, terapi psikoanalitik, atau terapi ketidaklangsungan emosi untuk membantu klien mengidentifikasi pemicu emosi, mengelola stres, dan merespon secara lebih adaptif dalam situasi yang lebih menantang. Selain itu, konseling dapat menyediakan ruang yang aman bagi individu untuk berekspresi tentang emosi mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Dalam sesi terapi, klien dapat belajar strategi konkret untuk mengatasi emosi negatif seperti marah, serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendasari emosi tersebut. Sahabatku, itulah beberapa cara mengendalikan emosi saat marah agar tidak merugikan kesejahteraan kita dan merusak hubungan dengan orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.